Bismillah, Afwan Ustaz mau tanya, apakah tauriyah boleh dilakukan di semua kondisi dan dengan siapapun? Tidak. Tauriyah dipakai hanya dalam kondisi tertentu, khususnya dalam peperangan. Atau kepada istri. Loh, peperangan sama istri jauh sekali. Iya, tetapi hukumnya sama. Mengapa kadang-kadang kita perlu untuk tidak jujur kepada istri untuk kepentingan istri itu sendiri? Masa makanannya nggak enak kamu mau jujur? Enak nggak? Nggak. Terlalu jujur itu. Enak sih, cuma kayaknya keasinan ya. Itu kan tauriah sesungguhnya. Ya. Padahal nggak enak. Orang asin begitu, bludrek. Dalam peperangan, boleh. Nabi SAW dalam Sahih Muslim disebutkan, Ida ghaza qauman warra bi ghairiha. Rasulullah SAW kalau akan memerangi satu kaum, warra bi ghairiha. Atau dalam lafaz, Ida aghara qauman, kalau ghaza kan jelas perang. Tapi kalau aghara itu dengan tiba-tiba menyerang. Ida aghara qauman warra bi ghairiha. Kalau beliau akan menyerang dengan tiba-tiba kepada satu kaum yang sudah pernah diperingatkan tapi menolak, maka beliau warra bi ghairiha. Warra itu tauriyah. Warra yuwarri tauriyatan. Mengesankan, itu makna tauriyah. Mengesankan ke arah lain. Biasanya di sana, jalan ke sana. Mau kemana ya Rasulullah? Bawa pasukan, bawa senjata, kita akan memerangi satu kaum di sana. Sana, jalan. Oh mungkin desa anu, sampai di jalan berputar ke arah sana. Itu tauriyah namanya. Demikian pula ketika seseorang yang mengejar orang yang lain. Rasulullah SAW didatangi orang tadi, tolong jangan kasih tahu aku bahwa aku kesini. Baik. Orangnya datang, Rasulullah SAW sebelum dia datang pindah tempat. Pindah tempat, ditanya, kamu lihat si fulan? Selama aku berdiri di sini aku nggak lihat. Karena tadi berdiri di sana lihat. Selama aku berdiri di sini aku nggak lihat. Itu tauriyah namanya. Nabi ditanya, manil qaum? Dari siapa kamu? Dari suku apa? Kata Nabi, ana minal ma. Ada suku namanya ma. Ana minal ma. Orang itu pergi. Padahal kalau Rasulullah SAW berkata, ana min Quraisy, min Bani Hashim, apalagi mengatakan ana Rasulullah, akan dibunuh oleh mereka, oleh orang-orang tadi. Tapi Nabi berkata, ana minal ma. Dikira dari suku ma. Padahal maksud Nabi dari air. Allah katakan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami ciptakan dari air semua yang hidup. Maka aku pun dari air. Dari mana kamu? Minal ma. Aku dari air. Ini barakallahu fikum tauriyah. Afwan Ustazuna, mohon pembimbingan mana yang lebih utama, mukim di tengah-tengah masyarakat umum menjadi wasilah kenalnya dan ikutinya dakwah yang mulia Ahlussunnah atau pindah komunitas. Barakallahu fikum, kalau kamu bisa sabar, maka lebih baik dari uzlah karena engkau di sana berdakwah. Kecuali kalau enggak berdakwah. Kalau engkau berdakwah mengajak, maka lebih baik daripada uzlah di gunung-gunung. Itu walaupun disebutnya pindah komunitas. Ya. Tapi karena riwayatnya masalah uzlah, maka saya kaitkan dengan itu saja. Boleh pada satu saat tertentu uzlah. Kalau kamu tidak sanggup menghadapi fitnah di masyarakat, kamu mengucilkan diri di gunung sampai mati dalam keadaan menggigit akar pohon. Hadisnya hadis perpecahan umat. Hadis tentang perpecahan. Bagaimana ya Rasulullah kata Hudzaifah? Kalau la jama'ah wala imam. Enggak ada jamaah dan enggak ada penguasa. Terjadi kekacauan. I'tazil tilkal firq. Tinggalkan semua firqah itu. Kamu lari ke gunung sampai kamu mati dalam keadaan menggigit akar pohon. Itu ada syariat uzlah. Ada. Tetapi kalau engkau di masa bisa bermasyarakat
bisa bergaul dengan mereka, dengan sabar tidak terbawa dengan mereka, dan bisa menasehati mereka, bisa mengajak mereka, bisa mendakwakan mereka, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada uzlah. Apakah hukumnya memilih pemimpin dalam pemilu sementara pemerintahan menghimbau untuk memilih? Nah, sudah pernah dibahas waktu pemilihan yang lalu dan pemilihan yang lalu lagi dan pemilihan yang lalu lagi dan pemilihan yang lalu lagi. Ya. Barakallahu fiikum. Tidak sama antara satu dengan manusia lainnya. Kalau disamakan suaranya sama-sama satu suara, itu ketidakadilan. Profesor dengan orang dari rumah sakit jiwa keluar, ayo coblos. Masa sama nilainya? Tidak sama. Sehingga yang lebih sunnah, maaf kalau nyebut-nyebut sesuatu, yang dulu malah lebih dekat kepada kebenaran. Yaitu hanya orang-orang yang ahli yang diajak musyawarah. Rakyat tidak perlu untuk ikut membicarakan, memilih saja. Cukup perwakilan dari kalian siapa, perwakilan dari siapa, wakil rakyat yang berapat dan berbicara. Kalau dilakukan dengan jujur dan adil, itu lebih akrab ila sunnah. Lebih dekat kepada sunnah. Ahli dalam masalah tata negara, ahli dalam masalah agama, ahli dalam masalah kepemimpinan, ahli dalam masalah itu yang mereka yang berbicara. Mereka yang berbicara, ahli-ahlinya. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya prinsip Ahlus Sunnah seolah-olah taat kepada pemerintah apapun kondisinya. Lalu apakah sikap prinsip Ahlus Sunnah ya? Apa kalau sikapnya agar kita tetap dianggap menjilat mengekor? Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Kita harus istiqamah di atas tauhid was sunnah. Barakallahu fikum. Mereka akan lihat kalau kita itu bukan penjilat. Ya. Tetapi kalau kemudian kayak si fulan ya, yang katanya tiba-tiba berubah. Terus diberikan jabatan. Terus mulai cukur jenggot. Kemudian mulai buka jubah. Kemudian mulai meninggalkan dakwah. Kemudian jadi kemarin itu menjilat. Sekarang sudah jadi tuh. Ya. Itu berbeda. Barakallahu fikum. Amin. Amin wa iyyakum. Bagaimana sikap kita ketika penguasa tidak salat tapi masih Islam pada KTP-nya? Nah, ini yang berat. Ini yang berat. Wallahu ta'ala alam, kita mesti tanya kepada para ulama apa bimbingan mereka. Sebab di negeri kafir saja, yang jelas kafir, bukan Islam sama sekali. Itu ketika ditanya, wahai masyayikh, wahai sadatul ulama, bolehkah kami melawan penguasa? Disuruh untuk sabar, jangan. Bukan apa-apa. Kamu sanggup atau tidak sanggup? Rasulullah SAW bisa sabar di Mekah selama 13 tahun dalam keadaan dimusuhi, disakiti, ditindas, diusir, dilempari batu, diberi kotoran kambing. Musyrikin mereka. Tapi apa kata Allah? Kufu aidiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Berarti kaitannya dengan apa? Dengan maslahat dan mafsadah. Kalau para ulama melihat besar maslahatnya, maka lakukanlah. Kalau ternyata mereka memandang itu akan lebih banyak madaratnya, maka sabarlah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi walaupun sudah ada tanda-tanda dibolehkannya kita untuk melawan, misalnya murtad, kafir dan sebagainya, itu pun masih dipertimbangkan maslahat dan mafsadah, dan yang bisa melihat itu ulama, ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau dilemparkan urusan ini pada orang yang bukan ahlinya, hancurlah segala sesuatu. Sehingga kembalikan kepada ahlinya, itu para ulama. Dulu pernah kita tanya, wahai para ulama, ini terbuka saja. Ini kayaknya pemimpin kami di Indonesia akan jadi perempuan. Bagaimana ini? Apakah kita tetap taat? Dan seterusnya. Sebagian manusia berpikir sudah tidak layak jadi pemimpin kalau perempuan.
La yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Enggak akan baik nasib satu kaum kalau dipimpin oleh perempuan. Ternyata pandangan mereka lain. Syaratnya seorang jadi pemimpin adalah tidak cacat. Bukan turunan budak. Laki dan sebut lagi syaratnya. Toh ketika seorang jadi penguasa tapi cacat, apa kata Nabi? Tasma' wa tuti'. Wa in kana habasyian mujadda, dilanggar yang ini, toh disuruh tetap sabar. Ini juga sama. Pelanggaran yang ini sama dengan pelanggaran ini, sama dengan pelanggaran yang ini. Tidak layak seharusnya, tapi sudah jadi penguasa. Lihat pandangan mereka, barakallahu fiikum. Lebih tajam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.